Cukup ganti thermal fuse, pemanas nasi kita hidup normal kembali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Ants Project ya. Kali ini saya kedatangan pemanas nasi ya, pemanas nasi atau rice cooker. Katanya keluhannya tidak mau panas dan lampu ininya mati ya. Lampu ininya mati. Untuk pemanasnya sendiri di sini mereknya Gabor ya, merek Gabor. Oke, kita langsung aja eksekusi ya. Kita jajal dulu ya. Kita jajal dulu terlebih dahulu apakah nyala atau tidak. Oke, kita langsung colokkan. Oke, setelah kita colokkan di sini benar ya. Di sini benar lampunya tidak menyala sama sekali. Tidak menyala sama sekali. Oke, langsung saja kita langsung coba lihat terlebih dahulu ya. Kita bongkar terlebih dahulu untuk pemanas. Pertama-tama kita langsung buka ya, buka baut-baut yang ada di kaki bawah pemanas tersebut ya. Pertama kita buka terlebih dahulu. Di sini ada 3 baut. Biasanya sih kasusnya kebanyakan dari timer fuse ya, dari timer fuse-nya itu putus biasanya. Jadi menyebabkan pemanas tidak menyala ya, atau lampu indikator ini tidak menyala juga. Nah, setelah kita buka bautnya, di sini kita langsung cek terlebih dahulu ya. Waduh, di sini ada apa nih? Ada tulang cicak ya, tulang cicak ya. Tuh, ada tulang cicak di sini. Nah, di sini ya penyakitnya ya. Biasanya di sini penyakitnya, karena di sini udah terbakar nih, gosong, udah terbakar. Karena kan dia langsung dari jalur fase ya, dari jalur listrik langsung, baru tembus ke lampu indikator, baru bisa menyala nih ya. Kalau di sininya putus, di thermal fuse-nya putus, ini pemanas nasi ini tidak bakalan bekerja atau tidak hidup ya. Kebanyakan permasalahannya ini dari thermal fuse-nya. Oke. Dari thermal fuse. Saya udah menyiapkan thermal fuse yang baru ya. Ini harganya juga murah ya. Untuk thermal fuse ini harganya murah ya. Di sini ukurannya 250 ya, 250 ukuran sini. 250 nih. 250 volt ya. Nah, kita cukup ganti ini aja nih. Cukup ganti thermal fuse, pemanas nasi kita hidup normal kembali ya. Cuma modal Rp5.000. Cukup ganti ini aja, banyak di toko-toko listrik ya. Cari ini aja, harganya cuma Rp5.000. Nah, setelah itu kita potong terlebih dahulu thermal fuse yang sudah terbakar ya, atau putus ini ya. Kita potong terlebih dahulu ya. Kebanyakan kasusnya ini nih. Nah, ini kan thermal fuse lama ini. Ini thermal fuse yang lama ya. Thermal fuse yang lama. Nah, tuh. Di sini ukurannya 250 volt, 185 derajat ya, 185 derajat. Nah,
kita langsung ganti aja nih ya. Kita langsung ganti aja sama yang 180 derajat ya. Ini 180 derajat ya ukurannya ya. 250 volt. Oke, untuk langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya di sini kalian cukup buka aja ya. Cukup buka aja ininya, baut elemen ya, atau pemanas yang menyambung ke thermal tersebut ya. Nah, cukup satu aja ya yang menempel ke thermal aja ya. Nah, setelah kita copot ya, setelah kita copot kawat ininya, lalu kita gunting aja ya. Kita gunting secukupnya ya, secukupnya. Setelah itu kalian langsung lilitkan ke thermal tersebut, ke thermal fuse tersebut. Caranya kalian langsung tutup aja gini, terus kalian tutup juga yang sebelah sininya ya, tukuk sebelah sini, lalu kalian lilitkan aja ya, kalian lilitkan aja ke thermal fuse-nya. Usahakan ini harus kenceng ya, usahakan harus kenceng. Kalau bisa, kalau di rumah kalian ada sordel ya, sordel, kita langsung di sordel aja. Nah, dirasa sudah kuat, sudah kencang, lalu kalian isolasi terlebih dahulu. Kalian isolasi. Sebenarnya cukup mudah ya, kalian di rumah aja bongkar sendiri bisa ya. Cukup kalian beli ininya aja 5.000 rupiah ya. Pemanas kalian itu sudah bisa normal hidup kembali tanpa kalian buang ya, atau ganti pemanas yang baru, atau kalian servis di orang. Servis di orang ya, kalian sendiri aja bisa di rumah ini. Nah, setelah kalian isolasi, nah di bagian ini pun sama ya, di bagian ini pun sama ya, di bagian yang langsung ke setrum itu sama ya, jadi harus disambung. Caranya sama seperti tadi ya, seperti tadi. Ini saya nggak buka ya, karena makan waktu lama takutnya. Jadi kita akalin cara gini aja, kita jepit lagi pakai tang. Ini lebih kuatnya pakai solder ya, tapi solder saya mati, apa kagak mau panas. Nah, setelah dirasa cukup kuat, baru kita langsung isolasi kembali. Isolasi kembali. Nah, di sini sudah terisolasi ya, sudah tersambung kembali ya. Baru kita pasang ini penjaga biar tidak terlalu bahaya ya menempel ke kabel yang lain. Di sini
tarik aja pelan-pelan ya. Biar dia masuk aja, nutupin si biusnya. Nah, setelah dirasa sudah menutupi bius thermal ya, langsung kita pasang aja di sini ya. Pasang bautnya kemana tuh? Nah, si bautnya di sini banyak banget ini tuh. Tuh, cecek, tulang cecek pada kosong. Langsung kita pasang kembali aja baut yang tadi ke elemennya, ke elemen pemanasnya. Ini sampai udah pada berkarat ya, karena kan dia udah lama tidak dinyalakan. Setelah itu kita kencangkan kembali ya. Kita kencangkan kembali. Nah, di sini langsung kita coba aja ya. Kita tes langsung pemanasnya apakah hidup atau tidak. Kita colokkan kembali. Kita cek di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk lampu indikatornya di sini sudah menyala kembali tuh. Lampu indikator ininya sudah menyala kembali ya. Jadi pemanas ini sudah bisa normal kembali. Ini lagi sedang memasak. Nah, ini uang tuh. Udah nyala kembali ya. Jadi masalahnya itu ada di thermal fuse-nya ya. Thermal fuse ini aja nih. Dan jalur setrumnya ini nggak masuk, putus di thermal fuse-nya. Oke, setelah selesai langsung kita cabut kembali ya. Kita cabut kembali, lalu kita pasang lagi bawahnya ini ya. Kita rapikan kembali. Nah, dirasa kita sudah pasang kembali bawah ininya, dudukan kakinya. Sekarang kita tes ya, kita coba kembali ya. Coba kembali. Nah, kalau sudah selesai kembali, kita langsung jajal aja ya. Jajal pemanas ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak ya. Langsung kita colokkan aja. Nah, di sini sudah menyala. Kita tes pakai air ya. Pakai air secukupnya aja buat jajal apakah sudah normal atau belum. Ini kita langsung tekan aja, panasnya cukup. Apakah pemanas ini sudah normal kembali atau tidak? Kita tunggu kisaran berapa menit ya, 2 menit, sampai air yang di dalam ini mendidih ya, atau lotok ya. Nah, setelah kita nunggu kisaran 2 menit ya, pemanas ini sudah bisa ngejepret kembali ya. Sudah bisa dipastikan ini pemanas sudah normal ya.
kita lihat di sini untuk air tuh hawa panas juga sudah keluar. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.